Sekarang, saat perang antara Rusia dan Ukraina terus berkecamuk, Kiev telah menemukan target baru yang unik. Wildberries. Itu adalah pengecer online terbesar di Rusia, yang pada dasarnya adalah versi Amazon di Rusia. Sejak 18 Juli, pasukan Ukraina telah berulang kali menyerang. Hampir 20 gudang raksasa e-commerce tersebut dengan drone mengklaim bahwa itu adalah pusat logistik yang mendukung militer Rusia. Dan serangan-serangan ini telah menarik perhatian besar di dalam Rusia karena Wildberries adalah perusahaan tempat warga Rusia biasa berbelanja setiap hari. Jadi menyerangnya mengirimkan pesan yang disengaja. Perang tidak lagi terbatas di garis depan dan tidak ada sudut kehidupan sehari-hari di Rusia yang tidak bisa dijangkau. Penting untuk dicatat bahwa Ukraina secara sistematis telah meningkatkan kampanye drone jarak jauhnya terhadap kilang minyak Rusia. Infrastruktur ekonomi, sekarang logistik komersial, semuanya dirancang untuk memaksimalkan gangguan di dalam negeri dan menambah tekanan pada Putin. Dan bersama kita sekarang adalah Dr. Ella Itkin, peneliti tamu di program Rusia di Institute for National Security Studies. Ella, apa logika strategis di balik menyerang target seperti Wildberries? Selamat malam, terima kasih Natasha. Jadi, Wildberries, seperti yang kamu katakan, adalah pengecer online terbesar di negara itu dan terhubung dengan Kremlin serta upaya perang. Serangan terhadap Wildberries dapat dipahami sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas yang menargetkan infrastruktur yang berkaitan dengan perang. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini telah menjual barang-barang kepada militer, menyumbangkan uang untuk pasukan di garis depan, dan mengizinkan beberapa gudangnya di wilayah Ukraina yang diduduki untuk digunakan oleh militer Rusia. Jadi dari sudut pandang ini, perusahaan ini bukan sekadar entitas komersial sipil, tetapi terhubung dengan infrastruktur dan logistik militer Rusia. Menarik. Jadi Wildberries adalah Amazonnya Rusia. Kita tahu bahwa jutaan warga Rusia biasa menggunakannya setiap hari. Menyerangnya adalah upaya sengaja untuk membawa perang ke ruang tamu masyarakat. Bisa dibilang, orang-orang di Moskow sebagian besar terlindungi dari konflik tersebut. Seberapa efektif strategi itu dalam benar-benar mengubah opini publik Rusia? Atau menurutmu, itu justru memicu sentimen nasionalis dan membuat orang-orang semakin mendukung Putin? Ya, selalu sulit untuk menilai opini publik di negara otoriter. Serangan itu memiliki makna politik dan ekonomi yang penting. Ini mengirimkan pesan bahwa perang kini telah datang ke negeri mereka sendiri. Jumlah korban langsung tampaknya relatif terbatas, tetapi konsekuensi ekonominya jauh lebih luas. Sekitar 200.000 usaha kecil dan menengah kehilangan barang-barang mereka dalam serangan itu, dengan sedikit harapan untuk mendapatkan kompensasi. Jika kita menggabungkan situasi ekonomi yang memburuk dan ketidakpuasan publik yang semakin besar akibat serangan-serangan, serta hilangnya barang dan uang, dengan kemungkinan serius terjadinya mobilisasi lagi, saya rasa masuk akal untuk mengatakan bahwa pada tahap perang ini, sentimen nasionalis saja mungkin tidak lagi cukup untuk mempertahankan dukungan publik. Apakah ada strategi perang ekonomi yang koheren di balik serangan-serangan tersebut? Menurutmu, apakah serangan-serangan itu punya dampak yang bisa diukur pada kemampuan Rusia untuk membiayai dan mempertahankan perang ini? Menurutku memang ada strategi ekonomi di balik ini. Kerugian ekonomi yang disebabkan oleh serangan dalam 2 minggu terakhir sudah mencapai ratusan miliar rubel dan bisa saja mencapai triliunan. Terutama karena semakin banyak gudang yang terus terbakar. Hal ini bisa menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas, seperti meningkatkan inflasi dan semakin memperburuk situasi ekonomi Rusia yang sudah sulit. Kerusakan ini tidak hanya terbatas pada Wildberries saja. Pada akhirnya, yang merasakan dampaknya adalah bisnis kecil dan menengah. Jika dikombinasikan dengan serangkaian serangan Ukraina terhadap infrastruktur minyak dan energi, hal ini telah menempatkan seluruh sektor ekonomi Rusia di bawah tekanan serius. Baiklah, Dr. Ella Itkin, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Sangat menarik mendengar pendapat Anda. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.